Sebagai kepala keluarga, Maher Renza merasakan pencapaian yang luar biasa dan berkata sambil tersenyum, "Tuan-tuan, saat ini, keluarga Su telah mengalami berbagai pukulan satu demi satu, dan keberadaan putra sulung dan kedua tidak diketahui, jadi kekuatan keseluruhan telah mengalami penurunan yang serius." Berbicara tentang ini, Maher Renza tertawa dengan sangat antusias. "Saya percaya bahwa ketika angka pendapatan tahun ini keluar, keluarga Renza kami akan melampaui keluarga Su, mencapai pembalikan, dan menjadi keluarga nomor 1 di Indonesia." Di dalam aula utama, sekali lagi ada tepuk tangan yang menggelegar. Sementara Maher Renza membuat pidatonya yang berapi-api, sebuah karavan kendaraan yang sangat besar datang dengan cara yang besar. Di kepala konvoi, ada lebih dari 20 Les Roches hitam murni, diikuti oleh sejumlah kendaraan off-road Land Rover yang diperpanjang. Yang paling mengejutkan adalah di belakang SUV, ada 20 hingga 30 transporter flatbed yang diperluas. Dan transporter flatbed ini, masing-masing ditempatkan secara horizontal pada beberapa peti mati murah berkualitas buruk. Karena truk flatbed hanya tanpa pagar, maka peti mati ini, semua dengan tali merah besar, dipasang sampai mati di truk flatbed. Lebih keterlaluan adalah bahwa peti mati ini tidak hanya diikat dengan tali merah, dan bahkan di setiap peti mati, ada juga sutra merah besar yang ditenun oleh bunga merah besar. Dalam adat pemakaman Tionghoa, hitam dan putih adalah yang utama, kuning dan ungu sebagai pelengkap. Dan merah besar, sangat tabu. Peti mati hitam, dengan tali merah, bunga satin merah, yang memberikan kesan yang penuh seram. Pengawal keluarga Renza yang berdiri di halaman saat melihat pemandangan ini, telah memperingatkan. Ratusan orang segera memblokir di depan karavan lainnya, sambil menjaga gerbang manor tertutup rapat. Seorang kepala penjaga berdiri dan berteriak pada karavan, "Ini adalah tempat penting dari Renza Mansion. Tidak ada orang yang menganggur yang diizinkan untuk mendekat. Jika Anda tidak mundur, jangan salahkan kami karena tidak sopan." Pada saat ini, Rolls-Royce di garis depan perlahan berhenti. Segera, pintu mobil terbuka dan Herman, Raja Harimau berpakaian putih dari front bencana, turun. Penjaga kepala keluarga Renza melangkah maju dan bertanya dengan suara dingin, "Siapa kamu? Apa yang Anda maksud dengan ini?" Herman tertawa dingin dan berkata, "Kamu tidak layak mengetahui siapa aku, kamu hanya seekor anjing yang melindungi halaman. Pergi beritahu anggota garis keturunan langsung keluarga Renza Anda bahwa peti mati yang disiapkan untuk mereka oleh Panglima tertinggi kita telah dikirim. Katakan pada mereka untuk merangkak berlutut dan menandatanganinya." Kepala pelindung keluarga Renza sangat marah dan berkata, "Beraninya kau? Beraninya kamu? Jika Anda tidak tersesat, saya tidak akan sopan." Di bidang bela diri, dia tahu, satu-satunya seniman bela diri bintang 4 adalah Lukas dari keluarga Hermawan, dan tidak ada orang lain yang bisa lebih tinggi dari 4 bintang. Dan kekuatan Herman adalah seniman bela diri bintang 6 yang solid, sehingga kepala wali keluarga Renza bahkan tidak bisa melihat kekuatannya. Pada saat ini, Herman memelototinya, matanya penuh dengan aura pembunuh, dan berkata, "Hanya anjing tanah sepertimu, kamu juga layak berteriak di depanku?" Setelah mengatakan itu, dia mengerutkan kening dan berteriak dengan marah dengan suara dingin, "Beri kamu kematian." Begitu kata-kata itu jatuh, Herman segera melemparkan pukulan keras ke perut kepala pelayan keluarga Renza. Kecepatan pukulan ini sangat cepat sehingga semua orang yang hadir tidak bisa melihatnya dengan jelas. Hampir dalam kilatan petir, kepala pelayan halaman keluarga Renza dengan keras terbang mundur dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat yang sama, mulutnya menyemburkan tekanan darah yang besar, memotong busur kabut darah di udara. Setelah terbang mundur sejauh puluhan meter, kepala penjaga terkuat keluarga Renza, seluruh orang menabrak pintu manor keluarga dengan keras.
Matanya terbuka lebar, wajahnya seputih kertas, dan perutnya, yang sudah terlihat dengan mata telanjang, telah mengempiskan sepotong besar. Segera setelah itu, seluruh tubuhnya meluncur turun dari gerbang seperti jatuh bebas, dan jatuh ke tanah dengan benturan, menghembuskan nafas kematian. Adegan berdarah di depan mereka membuat semua abdi dalam keluarga Renza merasa seperti badai. Siapa yang mengira bahwa orang-orang ini akan langsung membunuh kepala pelayan keluarga yang paling kuat dengan satu pukulan hanya setelah satu pertemuan? Ini, kekuatan mengerikan macam apa ini? Dalam sekejap, lebih dari 100 anggota keluarga tanpa sadar mundur beberapa langkah. Hati terdalam semua orang ketakutan. Herman membunuh kepala penjaga keluarga Renza dengan satu pukulan, ekspresinya tetap santai. Mengambil sapu tangan dari sakunya, dengan lembut menyeka punggung tangannya, melihat sekeliling perlahan, dan berkata dengan suara dingin, "Siapa lagi yang tidak yakin, jangan ragu untuk menonjol." Begitu kata-kata itu jatuh, lebih dari 100 abdi dalam keluarga Renza mundur lebih dari 10 meter satu demi satu. Ketika kepala pelayan baru saja dibunuh oleh pihak lain, mereka sudah kehilangan semua semangat juang mereka. Herman melihat gerombolan itu mundur, segera mengeluarkan cerutu, menyalakannya dan menariknya lalu mencibir, "Dengarkan aku di sini untuk menyelesaikan masalah dengan keluarga Renza, bukan dengan anjing penjagamu. Jadi mulai sekarang, selama kamu membuka pintu dan tidak menghalangi jalanku, aku akan menyelamatkan nyawamu." Berbicara tentang ini, ekspresinya tiba-tiba menjadi dingin dan tak tertandingi, menunjuk ke kepala penjaga yang mati di kejauhan. Dia berkata dengan suara tegas, "Tetapi jika ada yang masih berani menghalangi saya dan berbicara kepada saya seperti yang dilakukan anjing mati ini, maka jangan salahkan saya karena tidak sopan." Ketika orang banyak mendengar kata-kata ini, ekspresi mereka bahkan lebih panik. Kekuatan pihak lain telah melampaui mereka lebih dari satu tingkat, jadi jika mereka tidak berperilaku sendiri saat ini, mereka hanya akan berakhir lebih buruk daripada chief keluarga Renza kemarin. Jadi, geng itu buru-buru membuka pintu, dan kemudian satu persatu, seperti tawanan yang menyerah, menundukkan kepala dan dengan cepat mundur ke kedua sisi, sepenuhnya membuka pintu rumah keluarga Renza. Herman melihat tindakan geng dan mendengus menghina. Bahkan, hari ini, hal buruk semacam ini untuk mengirim peti mati, dia tidak ingin melanjutkan sama sekali. Dia adalah salah satu dari 4 komandan pertempuran front kataklismik, dengan kekuatan super seniman bela diri bintang 6. Tetapi sebagai hasilnya, dia datang untuk berurusan dengan sekelompok pejuang halaman seperti keluarga Renza, yang tidak memiliki kekuatan dan tulang punggung, benar-benar terlalu besar untuk tidak banyak berguna. Namun, karena itu adalah perintah dari kepala kuil Yoshua Winarta, dia hanya bisa mengikutinya tanpa syarat. Tapi, melihat bahwa kekuatan kelompok orang ini benar-benar lemah hingga dapat diabaikan, dia tidak bisa tidak merasa sedikit bosan di dalam hatinya. Melihat bahwa gerbang sudah terbuka, dia menoleh ke elit front bencana alam di belakangnya dan berteriak, "Semua orang mengikuti saya," dan truk flatbed juga membawa mereka bersama-sama, dan membawa peti mati yang dikirim oleh panglima tertinggi ke pintu untuk keluarga Renza. Segera, para elit mengikuti Herman dan masuk ke gerbang rumah keluarga Renza. Dan puluhan truk flatbed di belakang mereka juga perlahan mulai menarik lebih dari 100 peti mati dan memasuki gerbang rumah keluarga Renza satu demi satu. Melihat konvoi masuk, halaman keluarga Renza, hanya satu orang yang panik untuk mengeluarkan walkie-talkie, berkata, "Cepat beritahu tuannya." Ada sekelompok orang tak dikenal menerobos masuk. Mereka sangat kuat. Chief keluarga Renza telah terbunuh dengan satu pukulan. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, dahi pria itu ditusuk oleh cerutu yang terbang dengan kecepatan tinggi. Bagian belakang cerutu telah menembus otaknya, sedangkan bagian depannya terbuka di luar tengkoraknya.
Ujung depan cerutu masih menyala, mengeluarkan gumpalan asap. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.